Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Jawablah, Ken Umang. Benarkah kau berada di belakang peristiwa ini? Tidak, tuanku. Hamba tidak berada di belakang peristiwa yang baru saja terjadi. Kau tidak berbohong, Ken Umang? Baginda tuanku tidak percaya kepada hamba. Jawab pertanyaanku. Kau tidak berada di belakang peristiwa ini? Tidak. Umang, aku minta jawab dengan kejujuranmu. Janganlah kau menimpakan sebuah kesulitan kepadaku. Jika sampai terjadi sesuatu pada Pangeran Pati, maka semua orang di Singasari akan menuduhku. Akulah sebenarnya yang melenyapkan Anusapati. Ayo, jawablah, Ken Umang. Baginda, hamba tidak mau Baginda bersikap kasar seperti itu kepada hamba. Hamba sudah menjawab bahwa hamba tidak berada di belakang peristiwa itu. Hamba mengatakan sebenarnya, hamba memang berkepentingan dengan lenyapnya Anusapati itu, karena ia akan menjadi duri di dalam daging hamba. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kau yang bernama Ken Arok? Hamba, Tuan Putri. Hamba yang bernama Ken Arok. Dan kau pimpinan pemberontak itu? Hamba yang memimpin pasukan untuk menyerang Kediri. Karena merindukan lahirnya sebuah tatanan baru. Tatanan yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi. Hamba tidak keberatan jika Tuan Putri mengatakan hamba adalah pimpinan pemberontak. Kau yang telah berhasil memenangkan peperangan yang terjadi, Ken Arok. Kau yang sekarang menentukan nasib Kediri sekarang. Kau pula yang menentukan mati dan hidup suamiku, Baginda Kertajaya. Baginda masih hidup, Tuan Putri. Karena ada hal yang harus dikerjakan oleh Baginda esok pagi di alun-alun. Pada saat itu, Baginda akan mengumumkan kekalahan Kediri di hadapan segenap kaula Kediri. Kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada hamba, Raja yang baru. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Dalam episode ke-21 ini dengan judul Pelangi Tengah Malam. Dalam seri ke-605 ini dengan para pemain Wit Hendra sebagai Panembahan Dwipayana, Billy Burhan sebagai Senopati Panengger, Aris sebagai Lurah Prajurit, M. Abud sebagai Ken Arok, Untung sebagai Cantrik, Elias Amrizal dan Salman sebagai prajurit, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita.
Ken Dedes terlihat kebingungan dan kemudian menyerahkan Anusapati yang berada dalam pangkuannya kepada Sang Panembahan Dwipayana. Sang Panembahan menebarkan pandangan matanya ke segala penjuru. Para prajurit merasa takjub dan berdebar-debar. Sementara di luar, senja dengan langit merahnya semakin kalah digeser oleh pelukan sang malam. Dan semua bertanya-tanya dalam hati, benarkah ramalan Sang Panembahan itu bahwa Ken Arok akan datang ke tempat itu? Jika ternyata benar, Sang Panembahan benar-benar orang yang memiliki ketajaman mata hati yang luar biasa. Bagi para cantrik, hal itu bukanlah suatu hal yang aneh. Namun tidak demikian bagi para prajurit. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Benarkah Tuanku Sri Baginda akan datang seperti yang dikatakan oleh Sang Panembahan itu, Ki Cantrik? Nampaknya demikian, Kesana. Bagaimana caranya? Maksud Kesana? Bagaimana caranya Sang Panembahan itu bisa mengetahui kalau Sri Baginda akan datang kemari? Kami semua para cantrik di sini, juga para putut sekalipun, tidak ada yang tahu dengan cara bagaimana Sang Panembahan mengetahui hal itu. Sungguh sangat membuat penasaran. Aku ingin membuktikan apakah ada yang dikatakan oleh Panembahan itu benar adanya. Silahkan saja dibuktikan Kesana prajurit. Akan tetapi, aku percaya kalau apa yang dikatakan oleh Sang Panembahan itu benar. Selama aku mengabdi menjadi cantrik di sini, aku tidak pernah melihat apa yang dikatakan Panembahan itu meleset. Apa katamu, Ki Lurah? Tentang apa, Senopati? Baginda akan datang. Benar-benar seorang Panembahan yang memiliki 1000 buah mata, Senopati. Kau percaya apa kata Panembahan itu? Aku baru mempercayainya kalau Sri Baginda sudah benar-benar datang di tempat ini, Senopati. Aku percaya kata Panembahan itu. Aku yakin Sri Baginda memang akan datang. Masuk akal. Baginda tentu menyusul Tuan Putri Ken Dedes. Lebih dari itu, apa kau lupa bagaimana kehadiran kita ke tempat ini telah disongsong oleh para cantrik yang telah mendapat perintah dari Panembahan itu? Panembahan memang memiliki ketajaman mata hati yang tidak sembarangan orang memilikinya. Yang aku persoalkan sekarang justru bagaimana sikap Baginda. Apakah Baginda akan murka kepada kita, Senopati? Karena kita berada di sini. Bukankah kita hanya bertugas mengawal Tuan Putri Ken Dedes? Baginda adalah orang yang sulit ditebak. Apa yang kita pandang sebagai suatu hal yang tidak mungkin menimbulkan amarah Baginda, ternyata malah menimbulkan kemarahannya. Atau ada kalanya kita membayangkan Baginda tentu akan marah, ternyata malah tidak. Ya, kita berharap semoga hal yang Senopati cemaskan itu tidak terjadi. Demikianlah, suasana padepokan itu tiba-tiba bagaikan diselimuti oleh suasana yang aneh. Para prajurit Singasari nampak tegang,
seolah-olah mereka telah mengetahui Baginda tentu akan murka pada mereka. Namun para cantrik bersikap wajar, seolah tidak akan terjadi apa-apa. Para cantrik merasa yakin Sang Panembahan pasti bisa mengatasi apapun, termasuk kemungkinan Ken Arok akan membuktikan ancaman yang pernah diucapkan sebelumnya, yaitu akan membuat padepokan itu menjadi karang abang jika Pangeran Pati Anusapati yang diculik tidak dikembalikan. Sang Panembahan yang beberapa saat menghilang di balik pintu, sekarang telah keluar lagi. Cantrik, kemarilah kau. Saya Sang Panembahan. Kau dan teman-temanmu, aku perintahkan untuk menyalakan beberapa buah obor di halaman, supaya tempat ini tidak terlampau gelap. Bukankah kita masih memiliki cukup banyak minyak jarak, Cantrik? Masih, Sang Panembahan. Juga kumpulkan beberapa orang temanmu untuk Manem Bromo dan mengayu Bagio Sri Baginda yang sebentar lagi akan segera rawuh di padepokan ini. Ngestawakan dawuh Panembahan. Maka demikianlah, beberapa buah oncor telah dinyalakan di halaman padepokan, juga di sudut-sudut longkangan dan halaman ruang peringgitan yang terpisah. Beberapa orang cantrik segera berjajar di halaman padepokan, seolah-olah menjadi among tamu. Hal itu membuat para prajurit semakin berdebar-debar. Demikian juga dengan Ken Dedes yang duduk di pendopo, tak tahu harus mengucapkan apa. Sementara itu, gila, obor-obor dinyalakan di halaman padepokan itu. Panembahan itu rupanya mengetahui bakal kehadiranku, sehingga memandang perlu melakukan penyambutan. Itu bisa berarti sebuah penghormatan, akan tetapi bisa juga berarti sebuah kesombongan di mata Ken Arok. Sang Panembahan seperti bermaksud menunjukkan kepadaku bahwa ia memiliki ilmu yang pinunjul. Kau boleh bermata hati tajam, Panembahan. Akan tetapi, kau tentu tidak pernah menduga permainan apa yang telah aku siapkan untukmu. Kau tidak sadar jika prajuritku telah berada di pekarangan. Beberapa saat Ken Arok justru termangu di atas punggung kudanya, memandang ke arah pintu gerbang padepokan. Lamat-lamat ketajaman pandangan mata Ken Arok melihat beberapa orang nampak hilir mudik. Namun keraguan itu tidak perlu dibiarkannya berlama-lama. Ken Arok segera menarik kendali kudanya. Hea! Kuda pilihan itu melesat dengan cepat menuju ke arah cahaya beberapa obor di kejauhan. Gema suara derap kuda yang melingkar di tebing-tebing bukit membuat para prajurit berdebar.
suara derap kuda, bukan? Benar, dari arah sana. Sepertinya bukan. Aku mendengar dari arah sana. Dari arah sana. Kupingmu yang telah sedikit rusak. Aku mendengar kuda itu dari arah sana. Salah semua, Kisana. Derap kuda itu berasal dari arah lain. Kisana prajurit berdua telah terkecoh. Suara kuda itu seperti berasal dari sana, karena di sana ada tebing yang memantulkan. Juga seperti terdengar dari sana, karena di sana juga ada tebing yang memantulkan. Kalau begitu, dari arah mana Ki Cantri? Dari sana. Tetapi para prajurit nampak kebingungan karena mereka seperti mendengar kuda itu berasal dari dua arah. Namun para cantrik yang sudah terbiasa dengan suasana padepokan itu tidak ada yang bingung. Dan apa yang dikatakan oleh cantrik itu benar. Tidak berapa lama kemudian mereka melihat seekor kuda putih melesat dengan cepat. Selamat datang, anak Mas Baginda. Terima kasih, Panembahan. Setiap kali aku datang kemari, jantungku selalu berdebar-debar mendapat penyambutan yang sedemikian hikmatnya. Yang datang adalah seorang raja yang besar, Binatara Agung. Sudah sepantasnya jika kami melakukan penyambutan. Meski hanya seperti inilah penyambutan yang bisa kami lakukan, Baginda. Mari, Baginda. Hamba persilahkan untuk naik ke pendopo. Seorang prajurit bergegas menerima kekang kendali kuda dan kemudian mengikatnya di batang pohon yang tumbuh di halaman. Dengan langkah tegap dan penuh wibawa, Ken Arok berjalan beriringan dengan sang Panembahan menuju ke pendopo padepokan yang diterangi oleh cahaya oncor yang benderang mobat-mabit dipermainkan angin. Para prajurit yang dilewati rajanya serentak menyembah. Baginda kemudian berhenti ketika sampai di dekat Senopati Panengger yang berdiri di sebelah lurah prajurit. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bagaimana keadaanmu, Senopati Panengger? Hamba, Tuanku. Berkat pangestu Tuanku Sri Baginda, hamba berada dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Bagaimana pula denganmu, Lurah? Berkat pangestu Tuanku, hamba tidak kekurangan suatu apapun. Suasana padepokan ini amat tenang dan damai. Benarkah demikian? Benar, Tuanku. Bagaimana, Senopati Panengger? Apa yang dikatakan oleh Ki Lurah benar, Tuanku. Padepokan ini memang sebuah padepokan yang tenang dan damai. Apakah semua prajurit juga akan mengatakan demikian? Jika aku beri pertanyaan seperti itu, Senopati Panengger. Hamba, Tuanku. Aku mempunyai pendapat. Jika kau terlampau lama di tempat yang tenang dan damai seperti ini, kau akan kehilangan naluri keprajuritanmu, Panengger. Kenang. Apa yang pernah diucapkan oleh rajamu ketika akan berangkat, Senopati? Dimanapun dan dalam keadaan apapun, jangan kehilangan naluri keprajuritanmu. Ternyata Ken Arok tidak membutuhkan jawaban. Baginda Raja tidak perlu menunggu Senopati Panengger dan lurah prajuritnya menjawab. Baginda melangkah naik ke pendopo. Ken Dedes yang telah berada di pendopo itu berjongkok dan kemudian menghaturkan sembahnya.
Kedatangan tuanku di malam ini benar-benar mengejutkan kami semua. Membuat kami bertanya-tanya dan tidak sabar untuk segera mengetahui persoalan apakah gerangan yang tuanku bawa. Terus terang, Panembahan, aku mengalami kesulitan untuk menjawab pertanyaan Panembahan itu. Panembahan mengatakan terkejut karena kedatanganku di padepokan ini. Namun sementara itu Panembahan telah memerintahkan kepada para cantrik untuk melakukan pagar betis di Regol, memberikan penyambutan kepadaku. Untuk kedatanganku saja Panembahan telah bisa mengetahuinya. Mengapa Panembahan harus merasa terkejut? Jangan-jangan, bahkan persoalan yang aku bawa pun sebenarnya sang Panembahan telah mengetahuinya pula. Hamba, tuanku. Hamba mengatakan dengan sebenarnya. Hamba tidak bisa menerka persoalan apa yang tuanku bawa ke padepokan ini. Kecuali hamba hanya sekedar menerka-nerka atau meramal. Itu pun dengan menggunakan hitungan-hitungan. Karena telah ada beberapa hal yang mendahuluinya. Hamba tidak tahu apakah kedatangan tuanku kali ini adalah sebagaimana ancaman yang telah tuanku berikan beberapa hari yang lalu untuk membuat padepokan ini menjadi karang abang, karena hamba berani bersikap mempertahankan Pangeran Pati Anusapati untuk sementara waktu tinggal di padepokan ini, atau karena Tuan Putri Kendedes yang berada di sini. Manakah yang Panembahan kehendaki? Apakah aku harus membuktikan kata-kataku untuk membuat padepokan ini menjadi karang abang? Telah ada sekelompok prajurit Singasari di sini. Kelompok prajurit yang pilih tanding, yang karena kemampuan kelompok ini yang luar biasa, aku telah mempercayainya untuk mengawal istriku Kendedes. Di bawah senopatinya yang juga pilih tanding, Senopati Panengger, yang akan sanggup menjalankan perintahku untuk membuat padepokan ini menjadi karang abang. Jika tuanku Sri Baginda menjatuhkan perintah itu, tentu akan terjadi peristiwa yang mengerikan sekali. Itulah sebabnya aku datang kemari untuk mempertegas sikapku. Kembalikan Pangeran Pati, atau akan terjadi banjir darah di padepokan ini. Ancaman yang terlontar dari mulut Ken Arok itu sedemikian menggetarkan. Namun Panembahan Dwipayana hanya mengangguk-anggukan kepala, seolah tidak tersirat sesuatu di wajahnya, kecuali pancaran kearifan seorang Panembahan yang telah sangat mengendap gejolak jiwanya. Para prajurit yang bisa menangkap percakapan itu merasa tegang, tak terkecuali juga yang dirasakan oleh Senopati Panengger. Dan bahkan yang dirasakan oleh Kendedes adalah gejolak yang benar-benar mempuncah, seolah akan meledakkan jantungnya menjadi serpihan-serpihan kecil. Bagaimana Panembahan? Apakah sang Panembahan akan mempertahankan anakku Pangeran Pati Anusapati? Jika Panembahan mempertahankannya, aku tinggal menjatuhkan perintahku, dan sekelompok prajuritku yang telah mendahuluiku berada di sini akan membuat padepokan ini porak-poranda. Aku tidak peduli dengan penilaian siapapun atas apa yang aku lakukan ini. Aku bisa mengatakan, padepokan ini terpaksa dihancurkan karena menculik Pangeran Pati Anusapati. Panengger, hamba tuanku. Siapkan seluruh prajuritmu. Kepung padepokan ini karena telah menculik Pangeran Pati Anusapati. Senopati Panengger tampak kebingungan karena perintah yang telah dijatuhkan itu jelas bertentangan dengan kata hatinya. Namun demikian, Ken Arok mengulang sekali lagi. Para prajurit berloncatan menempatkan diri dengan pedang yang telah tercabut dari sarungnya. Bukan main. Apa yang bukan main, Panembahan? Ana Mas Baginda
benar-benar seorang raja yang mempunyai naluri keprajuritan dan perhitungan-perhitungan yang cermat. Anak emas telah memamerkan kepada hamba sebuah cara yang luar biasa untuk menyelundupkan prajurit ke padepokan ini tanpa hamba ketahui sebelumnya. Sebuah cara yang sangat cerdik. Hamba benar-benar kagum, anak emas. Aku tidak membutuhkan pujian. Yang aku butuhkan, kembalikan Pangeran Pati Anusapati. Keberadaan Pangeran Pati di tempat ini serasa melecehkan aku, Raja Singasari yang besar. Seolah-olah aku tidak mampu mendidik dan memberikan pengayoman kepadanya. Kau hanya mempunyai satu pilihan dari dua pilihan yang aku sodorkan, Panembahan. Kembalikan Pangeran Pati, dan aku akan mengampunimu. Para prajurit akan kutarik kembali ke Singasari. Namun jika kau memilih kemungkinan yang kedua, demikian aku menjatuhkan perintah, para prajurit akan bergerak. Sang Panembahan menebarkan pandangan matanya. Sebenarnya lah, meski Sang Panembahan mempunyai kemampuan yang tinggi, termasuk mengetahui bakal kedatangan Ken Arok sebelum peristiwanya terjadi, tetapi cara yang dipergunakan Raja Singasari menyelundupkan prajuritnya itu benar-benar tidak terduga. Dan para prajurit itu telah melolos senjatanya. Segenap cantrik yang ada telah menjadi sandera untuk sebuah penukar yang setara, Pangeran Pati Anusapati. Namun sementara itu, sebuah dada bergolak, sebuah dada isinya membuncah. Itulah dada Ken Dedes. Tidak, Tuanku. Tuanku tidak boleh melakukan itu. Tuanku tidak berhak. Jika Tuanku Baginda bermaksud memaksakan kehendak menghancurkan padepokan ini, silakan Tuanku mencabut keris yang terselip di pinggang Tuanku itu. Mungkin keris itu adalah keris Empu Gandring yang membawa kutukan, yang membuat Tuanku sempat ketakutan. Benamkan keris itu ke dada hamba. Biarlah hamba orang berikutnya yang akan merasakan ketajamannya setelah suami hamba, Tunggul Ametung, dan kemudian Kebo Ijo. Beralih Ken Aroklah yang kemudian terperanjat dan merasa menghadapi sikap yang tidak terduga-duga. Ken Dedes yang semula duduk bersimpuh di pendopo telah berdiri dan kemudian melangkah mendekati suaminya. Ken Arok kebingungan. Silakan Tuanku, silakan bunuh hamba. Sebelum Tuanku membuat padepokan ini menjadi karang abang dan digenangi oleh banjir darah. Bunuhlah hamba Tuanku, hamba rela. Ken Dedes, aku datang kemari tidak untuk membuat padepokan ini menjadi karang abang. Akan tetapi aku akan membawa kembali anakmu ke istana. Tempat Anusapati di istana, bukan di sini. Jika padepokan ini harus menjadi karang abang, itu adalah pilihan yang diambil oleh penghuninya sendiri. Salah Tuanku, hamba justru berpendapat Anusapati lebih baik tinggal di sini. Hamba tidak sanggup membayangkan Anusapati berada di dalam bayang-bayang bahaya Tuanku. Hamba tidak sanggup. Hamba tidak sanggup, Tuanku. Aku menjamin bahaya itu tidak akan ada lagi, Ken Dedes. Sayang sekali, Tuanku. Tuanku telah terlambat. Hamba telah menemukan sebuah keyakinan bahwa bukan Singosari tempat Anusapati. Seperti halnya hamba. Hamba merasa kesasar berada di Tumapel yang sekarang berubah menjadi Singosari. Asal hamba Panawijen, Tuanku, hamba akan kembali ke Panawijen. Hamba tidak ingin kembali ke istana. Biarlah istri muda Tuanku itu yang akan mendampingi Tuanku. Hamba tidak menghendaki apapun kecuali sebuah ketenangan. Maka Tuanku, janganlah Tuanku memaksa membawa Pangeran Pati Anusapati ke istana Singosari. Biarlah hamba dan putra hamba Anusapati menjadi orang biasa di Panawijen. Tanpa hamba dan putra hamba, Tuanku bisa berbuat leluasa untuk melakukan apapun. Ken Dedes, kau tidak boleh bersikap seperti itu. Kenapa Tuanku melarang? Kau harus kembali ke Singasari.
ketidakberadaanmu di Singasari akan menimbulkan gejolak. Itukah alasan yang sebenarnya? Hamba harus berada di Singosari karena hamba harus menjadi perlambang ketenangan, karena hamba harus merendam sebuah gejolak. Itukah kepentingan yang paling utama di mata tuanku? Tidak sekedar itu, Kendedes. Kau istriku. Kau harus berada di Singasari. Dengan cara itukah tuanku bermaksud menyingkirkan hamba? Apa maksudmu, Kendedes? Tuanku tentu tahu bahwa jika hamba berada di Singosari, maka itu sama dengan tuanku sedang melakukan sebuah rencana membunuhku secara perlahan-lahan. Hamba bisa mati perlahan-lahan. Kau terlampau berprasangka, Kendedes. Hamba tidak berprasangka, tuanku. Akan tetapi keadaan itulah yang memang hamba rasakan. Di Singosari, hamba akan memakan pahitnya kenyataan yang tentu tidak akan mampu hamba pikul. Hamba tidak mau mengalami hal itu, tuanku. Biarlah hamba yang mengalah. Silakan tuanku tinggal di istana bersama istri muda tuanku itu. Hamba akan tinggal di Panawijen bersama Anusopati. Jika tuanku memaksa akan menghancurkan padepokan ini, karena tuanku menganggap sang Panembahan bersalah, lebih baik tuanku membunuh hamba lebih dulu. Minggirlah kau, Kendedes. Aku akan mempersoalkan hal ini dengan sang Panembahan. Tidak, tuanku tidak bisa mengabaikan kehadiran hamba di sini. Tuanku tidak bisa mengabaikan suara hamba. Kendedes bukan perempuan sembarangan. Seorang Brahmana yang bernama Brahmana Brahmacari telah meramalkan bahwa gadis dari Panawijen itu kelak akan menjadi ibu dari raja-raja besar yang memerintah di tanah Jawa ini. Maka demikianlah, pada saat Kendedes merasa tertekan, manakala dari dalam dadanya mempuncah luapan perasaan yang nyaris tidak tertahankan, pertanda gaib itu muncul. Cahaya berpendar itu muncul dari betis kanannya. Bukan hanya itu, Ken Arok kemudian bahkan melihat wujud lain yang lamat-lamat menyatu pada Kendedes. Itulah wujud Maharani Sri Sanjayawarsa yang menitis pada Kendedes. Dan pengaruhnya atas Ken Arok sungguh luar biasa. Ken Arok seperti dihentak oleh sesuatu yang menyesakkan dadanya. Ken Arok menjadi gelisah luar biasa dan melakukan sesuatu seperti di luar kendali akalnya sendiri. Dia meloncat dengan cepat untuk kemudian hilang di telan kegelapan malam. Semua yang hadir terkejut melihat perkembangan yang tidak terduga-duga itu. Kendedes terduduk dengan tangisnya yang nyaris meledak. Cahaya yang muncul dari betisnya itu kemudian surut. Sang Panembahan segera mendekatinya dan kemudian menuntunnya untuk duduk di kursi pendopo. Para prajurit dan cantrik merasa sesuatu menggemuruh di dada masing-masing tanpa tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Dan sementara itu, Yang Batara Agung, Jagat Dewa Batara, betisnya, peristiwa itu terulang kembali.
Betisnya mengeluarkan cahaya. Lalu wujud lain itu muncul di wajahnya. Aku nyaris melupakannya. Aku nyaris melupakan wajah itu. Pengaruhnya atas diriku sangat menyesakkan nafasku. Gila. Ken Arok berlari cepat bagaikan gerak setan meninggalkan pendopo padepokan Dandang Gandaga itu. Kemudian berhenti di bawah pohon nyamplung. Beberapa saat lamanya, Ken Arok berusaha menenangkan diri. Raja Singasari itu memejamkan mata untuk menenangkan gemuruh kejut yang seperti telah mengguncang sanubarinya. Namun apa yang terjadi di pendopo padepokan itu benar-benar telah menggetarkan jiwanya. Berkali-kali Ken Arok menggumam, menyebut sesuatu yang tidak jelas. Ken Dedes, Maharani Sri Sanjaya Warsa. Aku hampir saja lupa. Maharani Sanjaya Warsa menyatu pada dirinya. Ken Dedes, Jagat Dewa Batara. Sang waktu bergerak terasa amat cepat. Cukup lama Ken Arok kemudian terduduk di atas akar pohon mahoni, merenung apa yang baru saja dialaminya. Tiba-tiba Ken Arok bangkit, pendengarannya yang tajam mendengar sesuatu. Siapa itu? Hamba Baginda. Oh, kau sang Panembahan. Hamba tuanku. Hamba yang menyusul tuanku. Mari Panembahan. Marilah duduk di sampingku di atas tikar mahoni ini, sambil menikmati cahaya bulan. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ken Arok adalah orang yang aneh. Dengan ramah Ken Arok mempersilahkan Panembahan Dwipayana untuk duduk di sampingnya pada akar pohon mahoni. Padahal sebelumnya, Ken Arok telah menumpahkan kejengkelannya pada Panembahan itu. Panembahan Dwipayana kemudian duduk, dan bersama-sama mereka memandang ke arah barat. Panembahan, hamba tuanku. Apa kata Panembahan tentang apa yang terjadi tadi? Sesuatu yang gaib, anak emas Baginda. Hamba melihat dari betis Tuan Putri Ken Dedes itu muncul cahaya yang berpendar. Apa kata Panembahan tentang hal itu? Tuan Putri Ken Dedes adalah wanita yang kejatuhan bulu. Tuan Putri Ken Dedes telah kewahyun. Berbahagialah karena Baginda telah memperistrinya. Adakah Panembahan melihat sesuatu yang lain? Hamba tuanku. Hamba tidak mengetahui apa yang tuanku maksud. Panembahan melihat wajah lain pada wajah Ken Dedes itu. Hamba tidak melihatnya tuanku. Oh, memang hanya aku. Hanya aku yang bisa melihatnya. Apakah tuanku melihat wajah lain pada Tuan Putri Ken Dedes itu? Tidak, bukan. Mungkin hanya angan-anganku saja.
Panembahan mengangguk-anggukan kepala. Di dalam hati Panembahan itu merasa aneh dengan pertanyaan yang baru saja didengarnya itu. Sesaat Panembahan mencoba mengenang apa yang terjadi pada Ken Dedes di pendopo. Namun sang Panembahan tidak melihat sesuatu yang aneh, kecuali betis Ken Dedes yang mengeluarkan cahaya. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Apa yang akan dilakukan oleh Ken Arok? Dan bagaimana pula dengan sikap sang Panembahan Dwipayana? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.